Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berjumpa lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap punya pengharapan di dalam hidup kita ini. Karena pimpinan dan pemegang kendali hidup kita yaitu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, meskipun kita ada di dalam badai. Firman Tuhan pada hari ini, Filipi 2 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tema hari ini adalah gereja dan kepentingan. Saudara-saudara, kalau kita bicara kepentingan, orang langsung menariknya kepada satu konotasi yang negatif. Wah, ini bicara politik nih. Ya, gereja jangan berpolitik. Ini bicara kepentingan nih. Saudara-saudara, Rasul Paulus catatannya kemudian di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kepentingan. Menurut saya sangat tepat karena di dalam pemahamannya kepentingan di sini adalah semua yang terkait dengan kehidupan manusia, semua yang terkait yang melekat dalam kehidupan jemaat. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, apa itu ambisi, apa itu gagasan, apa itu hasrat, apa itu kegairahan, semua itu berkaitan dengan kepentingan. Artinya, di dalam konteks tertentu, kepentingan identik dengan hidup itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun ada kepentingan-kepentingan yang cenderungnya egois, ada. Kepentingan-kepentingan yang cenderungnya negatif, ada. Seperti hidup. Hidup juga ada yang kecenderungannya negatif. Ya, kepentingan di sini menegaskan bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri manusia. Rasul Paulus melihat itu di dalam kehidupan jemaat Filipi, dan dia mengingatkan supaya kamu tidak memperhatikan hanya hidupmu saja, hanya kepentinganmu saja, tapi juga memperhatikan kepentingan orang yang lain. Ada 3 catatan bagaimana kita bisa mengelola kepentingan ini, ya, apalagi di dalam konteks gereja, dalam konteks pelayanan. 3M. M pertama. Gini ya, 3M. M pertama. M pertama adalah memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan orang di luar diri. Saudara-saudara, kata memperhatikan bukan mengikuti. Jadi nggak harus kita kalau memperhatikan kepentingan orang lain, kita mengikuti kepentingan itu. Kita harus memperhatikan. Kata memperhatikan di sini baik sekali. Bukan hanya menangkap, tapi juga menggali apa sebenarnya dasar dari kepentingan ini. Itu artinya memperhatikan. Saudara-saudara, kalau orang tidak diperhatikan atau tidak digali kepentingannya, maka dia merasa diabaikan, merasa dibuang, merasa tidak dianggap. Dan itu kesalahan fatal dari gereja. Gereja perlu memperhatikan semua kepentingan. Memperhatikan lo ya, bukan mengikuti lo ya. Memperhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan jemaat. Memperhatikan kepentingan komisi dan komisi. Memperhatikan kepentingan pengurus satu dengan pengurus yang lain. Memperhatikan kepentingan satu penatua yang lain. Memperhatikan kepentingan pendeta satu dengan pendeta yang lain. Kalau tidak diperhatikan, seseorang akan merasa ditinggalkan. Dan itu menjadi satu momok besar dalam sebuah gereja, khususnya gereja kita yang kolektif kolegial, yang melibatkan semua orang, yang substansinya adalah partisipatif. Maka yang pertama, perhatikan kepentingan orang lain di luar dari diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita menegaskan tujuan. Repot kalau kita hanya memperhatikan kepentingan, mengerti kepentingan, menggali kepentingan, tapi tidak menegaskan tujuan. Saudara-saudara, kita sudah jelas, GKI sudah jelas. GKI punya satu tujuan, yaitu membawa misi kerajaan Allah. Itu menjadi tujuan bersama, bukan hanya tujuan pendeta, bukan hanya tujuan penatua, bukan hanya tujuan satu jemaat, bukan hanya tujuan satu komisi, tujuan kita semua. Dan itu perlu ditegaskan, menegaskan tujuan, karena tujuan yang menyatukan kita. Satu tujuan di dalam ayat yang kedua, itu mengikat kita. Banyak kepentingan, nggak apa-apa, manusiawi. Manusia melekat dengan kepentingan melekat dengan manusia, tapi jangan lupa kita digerakkan dengan tujuan Allah, bukan digerakkan dengan kepentingan kita.
Ya, yang kedua, menegaskan tujuan, menetapkan tujuan, sepakat tujuan. Ini tujuan yang harus saya lakukan bersama. Ya. Dan yang ketiga, menundukkan pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Ini penting. Setelah kita memperhatikan kepentingan, kita menegaskan tujuan. Yang ketiga, kita menundukkan diri, menundukkan pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Tanpa penundukan diri, maka kepentingan itu akan menjadi raja dan menggerakkan hidup kita. Wah, itu bisa menjadi rusak gereja, menjadi rusak kehidupan, menjadi rusak keluarga. Karena apa? Semua kepentingan itu harus pada dasarnya mendorong orang untuk memperjuangkannya dan mau menjadi yang lebih penting daripada yang lain. Firman Tuhan mengatakan, ini nilai kemuritan kita, menundukkan diri. Saudara-saudara, dengan itu maka gereja kita akan berdampak. Gereja kita akan menjadi berkat. Keluarga kita akan berdampak. Keluarga kita akan menjadi berkat. Menjadi satu di dalam tujuan Allah. Dengan kita berjalan dengan ketundukan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, semua energi, talenta kami bisa arahkan kepada satu tujuan. Dan tolong kami untuk terus menundukkan diri, supaya kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Dunia sedang menanti murid-murid Kristus untuk hadir. Kiranya Tuhan, kami tidak terlalu banyak memakan energi dan membuang energi untuk mengurusi kepentingan masing-masing kami. Ada dunia yang membutuhkan kehadiran kami. Kiranya kami bisa mengelola kepentingan ini, menegaskan tujuan dan menundukkan diri, agar kehidupan kami makin memuliakan Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menempuh kehidupan ini bersama dengan Kristus. Amin.